dunia itu sijnul mukmin, penjara bagi ruhnya orang beriman. Ruh kita terpenjara. Kalau ruh terpenjara, maka dia tidak bisa mencari akses berita kemana-mana. Tapi jika dia kemudian diriyadhahi, dilatihankan, ditirakatkan, ruhnya merdeka. Kalau dia jalan Allah, berriyadhah 40 hari 40 malam, terbitlah hikmah. Al-hikmah nama lain daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan bukakan, tumpah ruahkan ilmu hikmah, ilmu ladunika, ilmu wahbiyah kah, ilmu futuh kah, ya, yang bukan bersumber dari bumi ini, bukan dari dunia ini, tapi dari alam yang tinggi. Allah akan terbitkan hikmah. Hikmah ini boleh futuh, ilmu yang dibuka, atau ilmu laduni, tergantung makom orang ini. Allah. Tapi kalau salawatnya bermuatan zikrullah, asma Allah, asma Rasulillah, ya, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, wah itu tanda sahibus salawatnya, rohaninya berkhalwat setiap hari. Sekarang kita masuk, seharusnya ini kajian di rumah, tapi tidak live. Ya. Awariful Ma'arif, ya, kan sudah jalan sekali atau 2 kali? Ya baru sekali, waduh mohon maaf ya. Di kitab Awariful Ma'arif itu ada 2 atau 3 bab membahas tentang arba'inat atau khalwat. Ya. Dan yang akan kita bahas tentang bab yang ke-26. Buya Zul Asfi sudah menjelaskan kemarin bahwa khalwat itu boleh 40 hari, bahkan lebih boleh. Boleh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun boleh. Boleh 40 hari, boleh 30, boleh 20, boleh 10, boleh 7, bahkan 3 hari. Bahkan guru kami mengatakan bal lahzah, meskipun sesaat itu boleh, tergantung gurunya. Oleh karenanya di jalur tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini kemudian dipakai, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 10, ya. Di beberapa jalur Naqsyabandiyah Khalidiyah di Sumatera itu ada yang sangat ketat sekali. Kalau awal suluk khalwat mesti 40 gitu ya. Itu bagus. Tapi ulama-ulama salaf kita, terdahulu kita gak begitu. Ya. Guru saya beberapa begitu dulu kalamnya. Cuma sebagian sudah berubah. Mereka tercerahkan dengan ilmu pengetahuan. Bukan berarti mereka yang dulu ngomong begitu kurang pengetahuan, enggak. Itu zamannya. Dan tertulis di kitab Tanwirul Qulub ya. Kalimat itu boleh 40, boleh 30, boleh 10, boleh 7. Maka para mursyid tidak usah takut membuat khalwat lebih kurang daripada khalwat yang dia jalani dulu. Ya, ini perlu kita sampaikan ya. Jadi itu tidak bid'ah ya. Tidak juga khianat kepada guru, itu bagian daripada keilmuan yang mungkin belum sampai kepada sebagian mursyid. Karena tidak semua mursyid thariqah itu faqih, ahli hukum, ahli kitab. Sebagaimana tidak semua yang faqih itu mursyid. Betul nggak? Syukur-syukur ada mursyid, dia juga faqih. Ya, mengerti kitab, mengerti hukum. Kita sangat senang sekali. Kalau tidak ada masalah. Ya. Kalau di Mesir itu kayak Syekh Ali Jum'ah, mursyid. Syekh Zaki Ibrahim, guru beliau, seorang mursyid dan faqih. Syekh Ali Jum'ah, faqih, mursyid. Muhaddis juga ada. Pensyarah kitab Hikam, hasyiahnya, hasyiah Imam Syarqawi. Imam Syarqawi Syekhul Azhar. Hampir semua ilmu yang ada di Al-Azhar dia kuasai.
Dan dia seorang mursyid tarekat khalwatiyah. Ya. Maka aneh kalau ada lulusan Azhar anti tarekat, itu aneh. Berarti dia nggak kenal sama pendahulunya dengan imam-imam syekhnya sampai hari ini. Tapi kalau ada ya itu urusan personal mereka ya. Nah, di negeri kita juga sama. Ada yang alim secara zahir, ada yang alim secara batiniah saja. Wabisana di dalam mutasil dari Imam Abu Hafsin Umar As-Surawardi qala bab sadis wal 20, bab yang 26. Ini kitab sudah khatam sebelumnya, jadi saya kemudian mengambil bagian mana saja ya. Kita sudah pernah khatam di sini. Laisa ya fi khasiyatil arba'iniyah allati yata'ahaduha as-sufiyah. Mengenai kekhususan keistimewaan khalwat 40 hari yang diamalkan oleh para sufi. Alhamdulillah kami masa kecil masih dapat 40 hari itu. Sekarang pun masih ada, cuma banyak yang nggak sanggup. Alasannya mahasiswa, alasannya karyawan. Ya, makanya mesti kemudian ada ijtihad yang bisa melapangkan itu. Ternyata nggak perlu ijtihad, sudah ada panduannya. Nggak mesti 40, ada 10. Pak Gesang nanti berapa hari, Pak? Pas 10 hari ya? 10 hari ya. Laisa matlubul qaumi minal arba'in syai'an makhsusan la yatlubunahu fi ghairiha. Ya, minal arba'in syai'an makhsusan la yatlubunahu fi ghairiha. Tidaklah maksud dari al-qaum itu para sufi, dari kata arba'in sesuatu yang di luar maksud kata tersebut ya. Walakin lamma taraqathum al-mukhalafatu hukmil awqat ahabbu taqyid al-waqti bil arba'in. Sebenarnya para sufi itu nggak mesti khalwatnya 40 hari. Boleh bertahun-tahun bahkan, boleh berbulan-bulan. Tapi lamma taraqathum mukhalafatu hukmil awqat, ketika terjadi persoalan mengenai manajemen waktu karena mungkin kesibukan itu yang disebut taraqathum mukhalafatu hukmil awqat ahabbu taqyidal waqti bil arba'in. Mereka senang mengkhususkan kata 40 ya untuk latihan rajaan ayyan sahiba hukmul arba'in ala jami' zamanihim. Berharap ya bahwa waktu 40 itu berefek kepada atau meliputi sepanjang hidup mereka. Fayakunu fi jami' awqatihim kayahatihim fil arba'in, sehingga di luar suluk pun berasa seperti suluk. Nah, maka dianjurkan teman-teman sebelum ziarah ke Masjid Nabawi, sebelum umroh, haji bahkan bersuluk dulu. Kenapa? Supaya nanti disiplin ketika di sana. Dulu ada salah satu sahabat senior saya, dia mau haji, dipanggil sama gurunya, kamu suluk dulu. Di kampung itu suluk punya Ramadan, ada yang 5 bulan. Nah, ini cuma Ramadan. Akhirnya dibuatlah suluk di luar Ramadan sebelum bulan haji. Sampai kemudian senior saya ini dia disiplin dalam bab zikrullah. Berangkat haji, kolbunya sudah terpaut duluan dengan Baitullah. Coba teman-teman perhatiin yang pulang umroh, pulang haji. Kebanyakan orang haji umroh sibuk memperhatikan orang lalu lalang. Benar nggak? Benar? Nah, ini yang nggak sempat suluk sebelum umroh, sebelum haji, ini perhatikan. Mungkin sudah ada janji, sudah terjadwal. Ini perhatikan, jangan ikuti model seperti itu. Kalau emang ditakdirkan ke sana, harus disiplin beramal di sana. Matanya jangan jelata lihat kiri kanan orang lewat, nggak usah. Cari tempat duduk yang nyaman, bawa tasbih, bawa Quran, bawa kitab sholawat dalail. Ya.
Nah, khusus di Madinah banyakkan sholawat, dalail. Khusus di Mekah banyakkan zikir dan Quran. Nah, ini tipsnya. Jadi nggak usah kemudian orang kiri kanan nggak usah liatin. Yang dianjurkan itu ru'yatul Ka'bah, memandang Ka'bah. Itu ibadah. Memandang Ka'bah itu bagian dari ibadah. Tapi mandang orang termuter itu nggak masuk. Ya, itu ghaflah, itu kelalaian. Alhamdulillah Buya Asfi sudah merasakan lah itu ya, manfaat suluk waktu umroh kemarin. Ya, kalau enggak matanya jelalatan yang ngeliatin orang tuh. Ya, semoga yang belum berumroh Allah segerakan umrohnya. Ya, maka yang sudah kita talkinkan itu mohon dipegang erat-erat. Yang sudah ditalkinkan itu amalkan di sana. Amalkan di sana. Ini kabar gembira. Sholat di Masjid Nabawi berapa faedahnya? 1000, 1000. Udah bisa bahasa Jawa Bu ya? 1000. Itu menurut ahli hadis. Ya, menurut ahli hadis. Maka orang nyebut nama Allah, nama Rasulullah di situ setara dengan menyebut 1000. Jadi nyampe di sana, ini tips. Sebelum sholawat, zikir qafi dulu yang sudah ditalkinkan. Baru bersolawat. Jangan langsung sholawat. Karena kalau kita langsung sholawat, sir sholawatnya, rahasia sholawatnya tidak terasa. Jadi sebelum bersolawat, kapanpun ya, di rumah, lagi perjalanan misalnya nggak nyetir sendiri, atau mau nyetir, qalbunya koneksi dulu kepada Allah. Sebut dulu nama Allah, baru mungkin sepanjang jalan, motoran, nyetir mobil, kita nyebut nama Allah. Atau nyebut sholawat kepada Rasul. Tapi qalbunya harus connect dulu. Yang sholawat hakikatnya kan Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allah lah yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah, limpahkan salawat engkau kepada Nabi Muhammad. Allahumma ja'al salawatika ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan salawat engkau tercurah kepada Nabi Muhammad. Jadi yang punya salawat siapa? Kalau kita nggak bergetar nyebut nama Allah, nggak tenang hati nyebut nama Allah, maka salawatnya hampa. Salawatnya hampa. Nah, ini tips biar kaifiat supaya sholawatnya berkesan. Ya, baik. Nah, kalau sudah zikir, lalu sholawat, silakan habis itu mau beramal apa? Boleh sholat, baca Quran, tapi tunaikan dulu amalan utamanya kalau di Madinah. Kalau di Mekah, amal utamanya setelah kaifiat tata cara tadi, zikir kolbu, lalu baca la ilaha illallah. Baca dulu sebanyak-banyaknya, nanti kalau mau sholat, yang lain mutlak silakan. Tetap ada masuk ke masjid, kita sholat dulu, tapi ketika kita mau duduk, nah, kaifiat itu dipakai. Ya, kaifiat yang kita sudah kasih di maksurat ya, yang dibaca sebelum zikir, itu bermanfaat sekali. Bermanfaat untuk mengkondisikan kolbu supaya terkoneksi kepada Allah SWT. Baik, fayakunu fi jami' awqatihim kaihatihim fil arba'in. Jadi bersuluk, berkholwat itu latihan supaya setiap hari kita disiplin menjalankan tugas kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan ini tahun ini spesial Bapak Ibu, saudara-saudariku, kholwatnya, suluknya akan diikuti oleh muallim-muallim ribat. Ya, nanti langsung dipimpin Buya Dr. Aldomi. Nah, nanti akan ikut tuh muallim-muallimnya. Buya Zul Asfi nanti ada tugas tuh ya. Buya Yunal, nanti ada Gus Kohar, Gus Ali Wafa Madura. Nanti insya Allah mereka hadir bersamai. Cuma apalah daya, tempat terbatas. Jadi nanti daftar aja ke Buya Aldomi, tunggu isyarat dari beliau,
nama siapa yang masuk. Ya, niat aja yang kuat. Ya. Jadi orang antri nih, udah banyak yang antri. Belum daftar tidak penuh. Ya, belum daftar tidak penuh. Gak bisa tahun ini, gak bisa bulan ini. Nanti kita ada namanya suluk solawat Rabiul Awal. Catat ya, ada suluk solawat Rabiul, boleh disebut as-suluk al-Muhammadi. Isinya solawat aja dari awal minal awal al-akhir. Ya, khusus untuk nanti mu'alim nanti dicokokin kitab-kitab solawat semua. Bagi yang nggak bisa baca kitab dikasih solawat instan. Ya, supaya nanti mu'alim ini nyambung dengan semua kitab solawat yang ada di dunia. Insya Allah. Itu solawat yang ditulis ulama, mereka bawa dari langit itu. Jadi rohaninya Allah perjalankan, pulang-pulang mereka bawa oleh ma'rifat, bawa oleh wirid, bawa oleh rotib, bawa oleh hizib, bawa oleh solawat. Oh, itu paling keren itu. Nah, maka penanda ma'rifat seseorang itu lihat solawatnya. Kalau solawatnya diperuntukkan untuk hajat duniawi, berarti dia baru sama'id dunia. Rohaninya masih muter-muter di bumi, di alam ini, belum tembus ke langit sana. Ya, ada solawat yang ujung-ujungnya untuk duit, untuk hajat, ya kan? Untuk urusan-urusan kepayahan di bumi, untuk naik pangkat, ya, untuk ngumpulin duit. Nah, itu solawat yang baru ya di minal ard ila sama'id dunya. Tapi kalau salawatnya bermuatan zikrullah, asma Allah, asma Rasulillah, ya, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, wah itu tanda sahibus salawatnya, rohaninya berkhalwat setiap hari. Nah, ada sebuah riwayat ya, yang ini ada dalam beberapa sanad ya, ada di Sunan Tirmizi, ada di Ibnu Majah, yang paling jelas itu Tirmizi dan Imam Abu Nuaim. Nah, coba ada satu riwayat, perhatikan ya. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan. Siapa yang tulus berlatih melepaskan selain Allah supaya dia menemukan rasa cinta kepada Allah dengan cara berzikirkah, berpuasakah, riyadhahkah, apapun caranya, arba'ina sabahan, 40 hari atau 40 pagi. Zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisani. Allah akan terbitkan hikmah. Hikmah ini boleh futuh, ilmu yang dibuka, atau ilmu laduni, tergantung makom orang ini. Allah akan bukakan, tumpah ruahkan ilmu hikmah, ilmu laduni kah, ilmu wahbiyah kah, ilmu futuh kah, ya, yang bukan bersumber dari bumi ini, bukan dari dunia ini, tapi dari alam yang tinggi. Dari kolbunya tumpah ruah melalui lisannya. Nah, itu sebabnya masyaikh kami dulu berpesan sekali, sebelum engkau dakwah, khalwat dulu. Supaya apa? Hikmah tumpah ruah dari kolbu. Gitu. Makanya Bapak Ibu, ini tahadus bin nikmah ya, mu'alim ribat merasakan itu ketika mengajar. Ya. Kajian kitabnya sama, tapi kalau dibahas beliau-beliau ini beda, benar nggak? Ya, sama kitabnya, sama-sama nafsirin ayat, sama-sama jelasin hadis, tapi kekuatan tarikan rohani itu beda, dan itu buah dari berkholwat. Ya, maka kholwat ini hanya terbatas 40 hari, maka kita nggak berbangga udah pernah dulu 40 hari. Kenapa beliau mengatakan? Fayakunu fi jami' awqatihim kayahatim fil arba'in. Mereka latihan 40 hari untuk sepanjang masa, sehingga setiap hari dijadikan seperti 40 hari. Gitu ya.
Dan 40 hari ini angka sakti karena akhlak orang berubah 40 hari. Karakter orang berubah 40 hari. Nabi Musa berapa hari berkholwat menerima kalam-kalam Allah? 40 hari. Nabi Yunus berapa lama baca la ilaha illa anta di dalam perut ikan? 40 hari. Nabi Adam berapa lama sujud? Rabbana zalamna anfusana. Itu salah satu bacaan, yang ada bacaan yang lain. Itu juga 40 hari. Oh, Masya Allah, jauh kali Bu ya. Nabi Muhammad dulu Bu ya. Nabi Muhammad berapa lama bertahanus, berkhalwat di Gua Hira? Yang sudah ke Gua Hira itu saksi. Orang hanya melihat Nabi Muhammad SAW yang sudah jadi. Mereka nggak lihat proses sang Muhammad menjadi Nabi Allah, Rasulullah yang menarik itu. Ternyata walaupun sudah Nabi, sudah Rasul, masih Allah perjalankan dalam bentuk khalwat. Apalagi kita. Nah, kitab ini kan dulu nggak ada. Kalau antum cuma jago baca kitab, nggak pernah khalwat, nggak mengikuti sunnah batiniah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu nggak pernah belajar kitab begini, nggak pernah. Sahabat nggak pernah belajar kitab begini. Maka mohon maaf, bagi kita salah satu kesempurnaan kelengkapan dai itu adalah dia berkhalwat dulu sebelum dakwah, sehingga nanti dia tidak yuhibbus syuhrah qabla kamalih. Sebelum Allah sempurnakan batinnya, dia nggak kemudian cinta viral. Kenapa yang boleh viral itu cuma Allah? Karena Allah menyebut dirinya Az-Zahir, Al-Batin. Lalu Rasulullah SAW yang sangat viral di alam semesta. Belum ada YouTube, Rasulullah udah viral. Ya kan? Dan di situ nanti dalam khalwat dia faham, orang yang viral itu sebenarnya Sayyidina Muhammad punya nur terbit pada diri orang itu, lalu Allah angkat nurnya. Jadi yang Allah angkat itu bukan dia, nur Muhammadnya, namun dia disertakan dalam nur itu. Maka kita nggak ngerasa GR-GR juga. Kita mau dijadiin mursyid kayak, jadi khalifah thariqat kayak, mau jadi muqaddam nggak ada urusan, mau jadi dai, mau alim. Yang penting nurnya terbit. Nah, nur ini kita sebut nur Muhammad SAW. Siapa yang ikhlas dalam jalan Allah, beriadah 40 hari 40 malam, terbitlah hikmah. Al-hikmah nama lain daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bilang mahar mengaktifkan nur Muhammad, mohon maaf, nabiku tidak mengajarkan begitu. Saya nggak bilang dia dajjal, ya, nggak bilang dia pembohong. Cuma yang kami terima bersambung kepada sang baginda bahwa al-hikmah itulah yang disebut nur Muhammad, dan itu pengaktifannya dengan cara riyadah, suluk, thariqah, mengikuti jalan ulama-ulama terdahulu yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bapak Ibu Saudara, ya, apapun nanti yang punya waktu luang, gak usah mikirin nanti bayar apa ya. Kalau emang dapat isyarat dari Buya Aldomi yang ditunjuk, ikut. Ya, saya nggak punya duit nih, mau iuran nih. Lah emang iurannya wajib kan? Nggak juga. Ya, berapa iurannya Bu ya untuk makan? Nggak, segitu doang. Antum bisa merasakan nur itu terbit bertahun-tahun sampai mati. Ya, insya Allah. Nah, beliau-beliau ini kan produk itu. Walaupun Buya Asfi 2 kali 10 ya, tapi kan diribat sudah lama nih. Ya. Buya Aldomi alhamdulillah pernah 40 hari ya, pernah 30 hari ya, pernah 10 hari alhamdulillah. Dulu kalau ada orang suluk ya, kita rekomendasiin ke guru-guru di kampung. Kalau orangnya alim, saya sarankan ke Buya Amilizar. Ya, walaupun ada orang mau adu-adu saya dengan beliau, bagi saya beliau itu paman guru saya. Ya, guru saya Abu Hasan Basri
itu berguru kepada Syekh Muhammad Kanis, punya adik kelas kira-kira gitu, itu Buya Abdul Izar. Jadi kami punya adab, walaupun orang adu-adu saya dengan beliau-beliau itu, kami nggak merasa diadu, ya. Mengenai ada kalam-kalam zallat, ya, kalam-kalam yang terlompat baik dari saya ataupun beliau, ya Allah insyaallah sudah ampuni itu, sudah maafkan. Itu cuma emosi-emosi sesaat, ya. Sampai hari ini kalau beliau-beliaunya pulang, saya bilang, tolong kalau pulang sowan ke guru. Walaupun orang Minang nggak tahu istilah sowan, ya, berkunjung kepada guru, kan masih hidup. Yang mati kita ziarahi, yang sudah wafat kita ziarahi. Karena bagi kita mereka nggak mati. Mati itu cuma sebutan zahirnya, batin mereka masih hidup. Dan sebagian antum merasakan zahirnya itu saat berziarah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Itu bukan halu. Yang bilang halu, dia telah mengingkari banyak hadis-hadis dan riwayat yang sahih. Dalil bahwa ziarah kubur ketemu sosoknya itu dalil hadis Isra. Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melewati Sinai, apa kata beliau? Marartu bil kathibil ahmar, ra'aitu Musa yusalli fi qabri, ya. Aku melewati, ya, satu tempat yang gundukan tanahnya tinggi, agak kemerah-merahan. Kathib itu al-ard al-murtafi', ya, tanah yang agak gundukannya tinggi. Itu kuburan maksudnya. Kuburan siapa? Musa, Nabi Musa. Ra'aituhu yusalli fi qabri, aku lihat beliau salat di dalam kubur. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halu enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang bilang halu? Enggak. Maka ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ziarah ke wali Allah, insyaallah mengalami hal yang sama. Kecuali ente bukan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pewaris Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau ziarah nggak ada rasa apa-apa, ya. Jangan disalahkan orang yang merasakan apa-apa. Jangan dituduh orang itu kemudian halu. Antum percaya atau tidak, Abah Guru Sukumpul itu kalau lagi mentok satu persoalan secara ma'rifat, ziarah ke Datuk Kalampayan, kakeknya, datoknya Syekh Muhammad Arsyad, Datuk Kalampayan. Beliau duduk di situ, saksinya itu cerita kepada saya, kami mendengar, melihat beliau berkalam-kalam bil lughatil arabiyyah, tapi di depannya kami gak lihat siapa-siapa, katanya. Bukan baca wirid, bukan, itu kayak tanya jawab. Avatar. Oh iya ya, ada avatar. Bagi kita avatar itu imajinasi. Kita punya realnya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Batuk semua, ya. Kalau di riwayat biasa Nabi Musa, kalau di Quran kan disebutkan beliau berkhalwat 30 hari, lalu digenapkan menjadi 40 hari, gitu kan? Tapi nggak disebutkan sebabnya. Nah, di kitab ini disebutkan sebabnya. Nah, di bagian bawahnya, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Musa buat perjanjian dengan kami untuk datang berkhalwat di masjid Sinai, di gua Sinai, di lembah Sinai 30 hari. Wa atmamnaha bi 'ashrin, lalu kami sempurnakan menjadi 10 hari lagi, yaitu 40. Fatamma miqatu rabbih, maka miqatnya
mikot Rabbnya kepada Musa, Nabi Musa menjadi 40 hari. Maka mikot di sini berarti waktu. Ya. Wadzalika anna Musa alaihi salam wa'ada Bani Israel wa hum bi Misra. Nabi Musa menjanjikan Bani Israel sedangkan Bani Israel di Mesir. Anna Allah Ta'ala idza ahlaka aduwahum wastanqadhahum min aydihim ya'tihim bi kitabin min indillah fihi tibyanul halal wal haram wal hudud wal ahkam. Ya. Allah apabila ingin membinasakan musuh mereka, musuh Bani Israel, dan membebaskan mereka dari cengkraman kezaliman Bani Israel, ya'tihim, Allah beri mereka kitab min indillah, ya. Yang di situ ada penjelasan halal, haram, hudud dan ahkam. Falamma fa'ala Allah dzalika wa ahlaka Fir'aun sa'ala Musa rabbahul kitab, ya. Seperti tadi, ya. Ketika Allah melakukan itu, Allah hancurkan Fir'aun, Nabi Musa meminta Alkitab. Fa'amarahu Allah Ta'ala ayyasuma 30 yawman. Lalu diperintahkan Nabi Musa puasa 30 hari. Maka bagusnya suluk Ramadan langsung siangnya puasa. Itu. Wahuwa Dzulqa'dah, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Falamma tammat 30, setelah 30 hari Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah Dzul apa? Dzulhijjah. Ankara khulufa fammihi fatasawwaka bi'audin kharnum. Nabi Musa kalau orang puasa itu karena nggak makan, mulutnya bau nggak? Bau, benar bau? Itu bau dari dalam. Nah, Nabi Musa ankara khulufa fammihi. Kemudian kok mulutku bau gitu? Masa sih bau? Nah, gitu. Maka beliau bersiwak dengan aud kharnub, ya. Ya, untuk alat siwak di zaman itulah. Faqalat lahul malaikah kunna nashummu min fika raihatal misk fa'afsaddatuhu bisiwak. Oh, ini rahasia nih. Ini kata malaikat, bukan kata Nabi Musa loh ya. Kata malaikat, Musa, 30 hari ini mulutmu itu harum sekali bagiku. Tapi ketika engkau bersiwak, harum mulutmu hilang. Kata malaikat, bukan kata manusia. Kata manusia mah itu yang harum. Yang harum yang siwak. Kalau menurut malaikat, yang harum yang belum, membeda standar kita sama mereka kan. Walam yakun sawmu Musa alaihissalam tarkat ta'am bin nahar wa akluhu bil lail bal tawal 40 min ghairi akl. Waktu itu Nabi Musa, jangan dibayangkan puasanya hanya sekedar meninggalkan makan di malam hari lalu makan di malam hari, enggak. Tapi selama sekian hari itu tawal 40 min ghairi aklin, 40 hari 40 malam enggak makan enggak minum. Sotik Saya percaya ini bagian mukjizat Nabi Musa. Seperti Nabi Yunus 40 hari 40 malam enggak mungkin minum air asin, siprut ikan, nggak mungkin. Beliau sibuk sudah ganti frekuensi kolbunya sehingga makanannya seperti makanan rezekinya malaikat, yaitu zikir. Jadi suluk itu, kholwat itu bukan mau jadi malaikat, tapi mengaktifkan nur, yang nur itu sumbernya malaikat dulu. Malaikat tidur nggak? Malaikat makan, ngasih, minum air, malaikat kawin, malaikat banyak ngomong, malaikat bercanda, enggak. Malaikat marah, enggak, kecuali disuruh marah. Selama suluk, tidur tapi dikurangi, makan tapi dibatasi, minum tapi dikurangi. Kalau minum kebanyakan jangan ngikutin ala dokter 8 liter.
Nanti antum baru duduk 5 menit langsung belakang lagi. Enggak, sedikit aja. Itu asbabnya Nabi Yuna Muhammad SAW ketika berbuka, ada berbukanya tuh. Kalau ngikutin aslinya nggak ada berbukanya. Berbukanya dengan kurma. Kalau tidak punya kurma, dengan sesuatu yang manis. Kata mancung nih, aku mah udah manis. Gaya bener ente. Hah? Buka barang diri. Buktinya laku. Perut itu kalau dia kosong, awal-awal itu bikin gelisah. Tapi kalau orang sudah tahu nikmatnya perut kosong, dia akan kecanduan telat makan. Ini mohon maaf, nih beda dengan standar kita hidup biasa. Hidup biasa ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Kalau antum kan ada ngemil sore, ngemil duha, waduh repot deh. Ya. Ini kaidah. Dalla ala anna khuluwal ma'dati min at-ta'am aslun kabirun fil bab. Jadi salah satu inti dari latihan manusia dalam khalwat adalah mengosongkan perut. Perut ini kalau kosong, syahwatnya melemah, emosinya menurun, angan-angannya stabil. Kenapa angan-angan banyak? Perutnya banyak, perutnya itu tuh. Perutnya masih itu ya. Kenapa emosinya ini? Karena kita pengen kenyang gitu. Orang yang ingin kenyang itu akan gampang marah. Itu sebabnya orang-orang yang demo itu, dia dijanjiin makan setelah demo atau pertengahan demo. Tar ada jatah tarnya. Bikin dulu dia marah kan? Ya, itu temanku yang koordinator demo cerita ya. Dapat nasi bungkus tuh. Ini pakarnya ini ya. Salah satu pakarnya ini ya, salah satu pakarnya. Ada bukti otentik gitu. Karena kita dicipta dari tanah, air, api, udara, maka nah ini yang kemudian menjadi nafsiyah yang zahir. Aku yang zahir itu. Nah, ini sifatnya sifat-sifat rendah. Jatahnya harus dikurangi supaya ruh yang Allah tiupkan itu berdaulat di dalam tubuh kita. Selama teman-teman masih ngasih jatah tidurnya masih normal, makannya masih normal, ya ruhnya terpenjara dan dengan normal, ya sehingga Nabi SAW mengatakan dunia itu sijnul mu'min, penjara bagi ruhnya orang beriman. Ruh kita terpenjara. Kalau ruh terpenjara, maka dia tidak bisa mencari akses berita kemana-mana. Tapi jika dia kemudian diriyadhahi, dilatihankan, ditirakatkan, ruhnya merdeka. Kalau dia sudah merdeka, ada kabar turun di mana, dia bisa ikut di sana. Nah, coba lihat. Ini bagian inti sebelum kita loncat ke satu riwayat di sini, baru masuk ke kitab Al-Inbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ulum al-laduniyah. Paragraf berikut. Ilmu-ilmu laduni. Apa yang disebut laduni? Laduni bukan ilmu kebal, bukan ilmu baca isi hati orang. Ladun artinya ilmu yang direct from Allah, yang langsung diakses dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa ilmu laduni? Enggak ada perantara, enggak ada media, enggak pakai Google, enggak pakai kitab. Hatta gurunya pun sudah tiada di situ. Gurunya sudah tiada di situ, kecuali hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi laduni itu apa? Ilmu yang langsung. Kalau langsung ketemu gak? Kalau nggak ketemu, bukan laduni.
namanya futuh. Kalau tiba-tiba lagi zikir dapat, itu namanya wahbiyah, ilmu yang dihadiahkan Allah. Kalau futuh dibimbing guru 3 dapatnya 10, itu namanya futuh. Diajarin 3 secara sir, Allah kasih hadiah. Nah, kalau wahbiyah kita lagi zikiran, antum disebut miskin lagi robita, lagi tawajuh, lagi muallimi, muhadatsah khitriyah, lalu ada, itu namanya wahbiyah. Tapi ada orang yang ruhnya kemudian diundang Allah ke hadiratnya, maka boleh disebut mahiyal ulum alladuniyah, al-ilmu alladhi akhadahu al-abdu min hadratir rabb mubasyarah bila wasitah. Nah, babnya disebut hadrah. Hadrah itu artinya hadir. Jadi Allah itu punya forum juga untuk kekasih-kekasihnya. Itulah hadratullah. Maka ketika kawan-kawan kita di majelis hikam yang lama, ya, mereka bertawasul sebelum ngaji ila hadratillah, disalahpahami orang yang tidak faham. Mereka kira kita kirim Fatihah kepada Allah. Enggak, hadratillah, bukan kepada Allah, bukan ilallah kok. Ila hadratillah itu kepada hadiratnya Allah. Maksudnya supaya Allah membuka alam hadrahnya. Kalau Allah sudah buka alam hadrahnya, la dunia turun. Itu maksudnya. Allah nggak butuh Fatihah kita, Allah nggak perlu bacaan kita. Emang Allah perlu sholawat kamu? Ya, sholatnya Pak Tabah perlu nggak? Zikirnya? Allah miskin nggak kalau Pak Tabah ini nggak tabah? Nggak ada urusannya. Al-ulum al-laduniyah fi qulubil munqati'ina ila Allah darbun minal mukalamah. Ilmu laduni yang ada di kalbu orang yang sudah munqati' ila Allah, sudah wusul kepada Allah, sudah selesai hatinya melepas selain Allah. Darbun minal mukalamah. Ini urusan kalbu, bukan urusan badan loh ya. Badan tetap di dunia, badan tetap bekerja, pikiran tetap bekerja, tapi kolbunya hanya bersama Allah. Orang yang bilang, kok sulit ya milah-milah, karena dia nggak berguru. Setelah antum berguru talqin, sekarang mudah nggak zikir kolbu? Walaupun pikirannya banyak. Lalu kita merasakan, oh ada loh pergerakan was-was, pergerakan lintasan khatarat, ada zikir kolbu, dia beda ternyata. Benar nggak? Kita zikir Allah, ada yang melintas. Disitulah seorang manusia sadar, oh di dalam diriku banyak jalan tol, banyak pasar, banyak file, banyak ruang, banyak alam. Ada alam-alam khatarat, ya. Ada alam-alam zikrullah. Kayaknya dia masuk alam khatarat. Oh, mau habis baterainya. Ya.